Hambanya Bapak Pendeta Suwandi kami persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya juga menyampaikan Shalom kepada saudara-saudara yang di rumah, ya. Ya, sedikit ada gangguan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk anak kami, Jo, yang sudah sembuh. Kami juga berterima kasih untuk Pak Agus yang sudah pulang dan jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Kami juga berterima kasih untuk Ibu Melan. Kami serahkan dia terus kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sempurnakan. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu. Kami memohon segala penyakit disembuhkan Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang kurang sehat, di mana-manapun mereka berada, mereka berbakti. Kami doakan biarlah bilur-bilur Kristus menjamah kami semua dengan sempurna, sehingga kami dapat sembuh secara badani, sembuh secara rohani, sembuh secara jiwani. Tuhan tolong kami. Pada hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan tolong. Biarlah kehadiran kami secara utuh. Kami menerima kebenaran firman Tuhan dengan rendah hati. Tuhan tolong hamba-Mu yang sederhana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini tidak asing kita mendengar kata disiplin. Ya. Disiplin protokol COVID-19. Mungkin sehari kita bisa beberapa kali mendengar hal itu. Bila kita melanggar disiplin itu, bisa kena infeksi. Saudara, saya kemarin baru mendapat kabar dari teman saya, saudaranya kena COVID, ya. Karena biaya sendiri, kurang lebih seminggu keluar uang 100 juta, saudara. Kalau di Batam saya dengar ya, perawatan di Pulau Galang itu jorok, katanya kotor, saudara. Kalau kita dirawat oleh pemerintah pun bukan berarti kita tidak keluar uang sama sekali. Saya percaya dan sangat percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita. Tapi bukan berarti bahwa kita boleh abai ya 3 protokol itu, saudara. Pakai masker, ya. Jaga jangan sampai kerumunan, ya harus menjaga jarak. Saya itu selalu mengatur jarak-jarak ya, kecuali keluarga. Saya mengatur ibadah itu sedemikian singkat supaya apa? Supaya saudara sehat, ya. Supaya kita semua sehat, saudara dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita disiplin menjaga protokol COVID, kita bisa terhindar dari sakit penyakit, kita bisa sehat. Semua pengen sehat, saudara. Kita tidak ada gunanya panjang umur kalau kita sakit. Kita panjang umur, tapi kita sehat, saudara. Dengan sehat, kita bisa bekerja, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Hari ini, ya, saya mengajak saudara-saudara untuk berpikir disiplin bersaksi. Artinya, kita jangan lupa, kita harus terus-menerus menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi ya, saksi itu kita menceritakan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan. Itulah kesaksian.
Mari kita melihat beberapa ayat sebagai renungan kita pada pagi hari ini. Pertama, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang ke-8, yang demikian bunyinya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Jadi, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu adalah saksiku. Ya, murid-murid menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Kita juga mendengar ya kesaksian ini dari hamba-hambanya, dari orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara yang sudah bertemu dengan Yesus, saudara yang sudah menerima keselamatan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara melihat, saudara merasakan, saudara mendengar, saudara adalah saksi. Saya adalah saksi. Saudara adalah saksi. Ayat 19, Matius 28 ayat 19. "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Rasul Matius ya mencatat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perintah, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi, orang-orang percaya mempunyai panggilan, perintah dari Tuhan untuk menjadi saksi, menyampaikan apa yang sudah dialami, didengar, ya, dia lihat untuk disaksikan kepada orang lain. Kemudian sudah menjadi saksi, mereka percaya, nggak berhenti sampai di situ. Ya, yang penting saya udah saksi sudah. Iya betul. Tapi harus ada lanjutannya. Memuridkan mereka. Tidak dibiarkan, tapi dimuridkan supaya mereka juga bisa menjadi saksi bagi orang yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada mencatat ya, paling sedikit ada 2 ya di dalam bersaksi itu. Bersaksi melalui perkataan kita ya. Kita bersaksi, Saudara, menceritakan pertemuan saya dengan Tuhan melalui perkataan. Yang kedua, melalui kehidupan, Saudara. Melalui perbuatan-perbuatan kita. Saya mencatat yang mengutip dari Matius 25 ayat 34, 38. Ya, dikatakan begini, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Tapi orang ini mengatakan, "Kapan Tuhan di penjara? Kapan Tuhan sakit? Kapan saya memberi minum?" Ya. Tuhan Yesus mengatakan, ya, "Kalau kamu melakukannya untuk seorang yang paling hina, itu engkau melakukannya untuk aku." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan perbuatan yang baik, ya, menolong orang yang membutuhkan, itu sama dengan melakukannya untuk Tuhan. Jadi, perbuatan kita, kesaksian kita melalui kehidupan kita ini akan membuktikan bahwa kita ini murid Tuhan. Bahwa kita ini adalah saksi Tuhan. Bahwa kita ini adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus.
ada teman saya, ya, dia itu punya kedai, ya. Dia punya ruko. Beberapa bulan terakhir ini rukonya dikembalikan, ya. Sewanya habis, orang pada efisiensi, pindah ke tempat sendiri dan sebagainya. Jadi dia ada rukonya dikembalikan, ya. Terus dia punya rumah, orangnya banyak yang kena PHK. Jadi gimana? Pak, saya kena PHK. Ya. Terus orang yang jualan di tenan-tenan itu ya, yang kecil-kecil yang sewaannya 1 juta, Pak, jualannya sepi, saudara. Lalu dia mengatakan apa? Ruko yang tadinya 60 juta sudah saya turunkan. Ada yang mau sewa lebih murah, saya kasih. 53 juta, oke lah sewa. Ya puji Tuhan masih ada, daripada kosong, saya bilang oke lah 53 juta. Kemudian ya, orang yang sewa rumah 3 juta, kamu sekarang punya uang berapa? Kamu bayar 1,5 juta aja sekarang. Ya sudah. Ada yang tidak punya beras, ya, dia beliin beras, kasih beras, saudara. Ada orang yang sewa rumahnya 1 juta, yang kecil ya, sudah kamu bayar 500 aja sekarang. Tenan sepi ya, udah kamu bayar 500 saja, saudara. Wah, melalui pengurangan ini sangat membantu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya dia sudah menjadi saksi. Ketika orang lain kesulitan, dia membantu orang yang kesulitan. Jadi melalui perbuatan kita, melalui hidup kita, dia sendiri mengalami krisis. Dia mengalami kekurangan pendapatan, berkurang. Tapi dia tetap bersaksi. Dia tetap membantu melalui kehidupan-kehidupannya. Ini adalah salah satu contoh kesaksian. Saudara, kita hidup di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Adakah kehidupan kita, perkataan kita, adakah perbuatan kita menunjukkan bahwa saya itu orang percaya kepada Tuhan, bahwa saya ini orang Kristen? Ketika pembeli kurang uangnya, saudara, bagaimana saudara? Ya udahlah, kalau kurang 1.000, 2.000 ya sudah. Jangan gara-gara kurang 1.000 aja harus pulang dulu ke rumah, atau jangan diambil dulu barangnya, ya nanti lunasin dulu. Saudara, jangan sebegitunya. Jangan karena kita tidak mau lambat, tidak mau rugi sedikit, kita tidak menjadi saksi yang baik. Ketika kita mengalami banyak kesulitan dan pencobaan, adakah kita juga tetap masih bersyukur kepada Tuhan? Ya. Puji Tuhan saya masih terpelihara. Puji Tuhan saya masih ada nasi, masih ada beras. Ya. Puji Tuhan saya masih ada bensin. Ya. Puji Tuhan saya masih seperti sekarang ini. Atau ketika kita mengalami kesulitan, kita bersungut-sungut, ya, kita menyalahkan pemerintah, ya, kita menyalahkan bos, kita menyalahkan orang lain. Saudara, kita menjadi kesaksian yang kurang baik. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam keadaan krisis, ya, kesulitan, kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita masih tetap berdoa kepada Tuhan, malahan lebih lagi. Saudara adalah saksi yang hidup. Saudara menunjukkan bahwa saudara adalah anak Tuhan yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita menjadi saksi yang hidup, saudara. Saya ada membuat gambar, ya. Sengaja gambarnya sederhana-sederhana saja, ya.
Ini yang di dalam hatinya itu ada hitam-hitam, ada bengkok-bengkok, menunjukkan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang yang belum percaya Tuhan itu banyak kebengkokan, ya. Ada dosa-dosa yang ada di dalam hati kita, saudara. Ketika kita mendengar Injil Tuhan, kita percaya, semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai panggilan untuk menjadi saksi Tuhan. Menyaksikan kepada siapa? Kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kepada orang yang seperti kita dulu, orang yang bengkok-bengkok itu, yang berdosa. Sampai orang itu pun ya menjadi orang yang sudah ditebus. Semua kebengkokannya, semua dosa-dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah begitu, kita terus membina dia supaya dia pun ya bisa menjadi orang yang memberikan kesaksian. Bahkan memuridkan saudara, supaya dia pun bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersaksi bagi Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Satu orang berdosa, ada beribu-ribu malaikat yang bersukaria. Kita bersaksi, maka gereja Tuhan akan bertambah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kesaksian itu merupakan hakikat daripada gereja. Tanpa kesaksian, ya, gereja semakin hari semakin berkurang. Bahkan bisa kosong, saudara. Tapi kalau kita bersaksi, jemaat kita bersaksi, anak-anak kita bersaksi, semua orang bersaksi, saudara, gereja kita akan menjadi gereja yang hidup. Gereja yang bisa membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, kepada Kristus Yesus. Saya beberapa waktu terakhir ini ya banyak di rumah, ya ada bikin mie, ya ada bikin yogurt, ya. Saya belajar dari jemaat, ya. Jemaat ini dia menceritakan bagaimana dia mengalami sembelit, ya, gangguan BAB begitu. Ketika dia makan obat, ya, makan obat itu ternyata obat itu banyak mengandung gulanya. Memang terbantu dia. Tadinya 1 bungkus, 2 bungkus, bahkan sampai 3 bungkus. Ya, tapi tiba-tiba saudara dia lemah, ya, tekanan gulanya naik, saudara, sampai tinggi, ya. Nah, kemudian sesudah itu dia tidak boleh makan itu lagi. Terus ada temannya memberitahukan kalau sembelit seperti begitu harusnya makan yogurt yang original. Jadi tidak pakai gula. Ya boleh pakai buah-buahan, pakai pisang, pakai nanas, pakai mangga, pakai anggur boleh. Terus dia ikutin saran itu. Saudara tahu tidak? Akhirnya ambeyannya sembuh, saudara. Karena apa? Enggak ngeden. Ya. Terus ya sudah itu gimana? Kencing manisnya turun berat. Terus sampai dia itu katakanlah kencing manisnya itu hampir mendekati normal, saudara. Tiap hari dia makan yogurt. Dia bikin yogurt sendiri. Ya. Ketika dia cerita begitu, saya tertarik. Bagaimana cara buatnya? Oh, begini Pak. Bapak beli susu, katanya. Terus dikasih bibit. Ya. Nah, dengan bibit ini simpan antara 8 jam sampai 12 jam. Ya. Nanti jadi. Nah, udah jadi, simpan di kulkas. Boleh dikasih pisang, kasih ini. Terus, Bapak mau? Oh, saya bilang boleh. Saya dikasih ya, coba. Ya, asam, dingin, segar. Enak. Saya coba di rumah bikinnya. Oh, ternyata cari bahannya sulit ya. Di sini tidak ada, di sini tidak. Waduh, saya bilang. Sudahlah. Tapi saya coba bikin, akhirnya dapat ya. Saya bikin, jadi. Ya. Tidak menggunakan gula, saudara. Gulanya hanya dari buah, baik itu nanas, pisang, pepaya, apa, hanya gitu aja. Setelah beberapa hari makan,
Memang saya merasakan khasiatnya. Ya, lebih lancar, jauh, ngedennya ya hampir tidak ada, saudara yang kasih Tuhan. Terus saya cerita juga sama teman ya. Teman saya ini mula-mula dia tidak ini ya, tidak ngeh gitu, tidak terasa perlu. Kemudian saya tanya lagi, Pak, Bapak yang kemarin cerita itu, saya mau belajar. Oh, saya bilang boleh, beli bahannya ya susu ya, terus beli bibitnya. Oh, kalau kamu memang bibitnya agak susah, nggak apa-apa, sama Bapak dikasih bibitnya. Karena saya kan suka bikin cakwe, bikin bakpao gitu ya, bikin pakai bibit. Jadi saya dari bahan itu saya mencoba membuat bibit gitu ya. Jadi bibitnya itu ditingkatkan. Kalau tadinya 12 jam, saya buat 24 jam. Jadi setelah 24 jam, asamnya meningkat jadi bibit, saudara. Saya coba, bener jadi. Ya, udah, saya nggak usah beli bibit lagi yang susah-susah itu. Jadi saya hanya tinggal beli susu. Nah, si ibu ini gimana? Oh, ya dia beli susu ya 2 liter, terus apa saya kasih bibit ya. Oh, besoknya dipanggil, Pak, kok nggak jadi? Saya juga heran, kenapa nggak jadi? Sudah dimasak, sudah didinginkan, sudah disimpan. Kan itu harus disimpan ya kira-kira suhunya itu 40 derajat. Jadi hangat-hangat kuku, tidak boleh dingin. Karena kalau dingin, si bakterinya tidak berkembang dengan baik. Aduh, saya bilang, udah nggak apa-apa. Susunya masih hangat. Ya, saya kasih bibit lagi, saya campur, ganti sekarang tempatnya. Pakai plastik, ya, terus dibungkus dengan handuk, ya, hangat, terus simpan dalam nama Yesus, saya bilang. Besoknya, wah Pak, sudah jadi, katanya. Wah, ini sudah, saya tadi intip, goncang-goncang, jadi. Wah, dia senang sekali, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Kesaksian juga demikian. Memuridkan orang juga demikian. Jadi ketika kita memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, udah begitu jangan dibiarkan. Kita tanya, bagaimana? Ya. Adakah kamu berdoa? Adakah kamu membaca Alkitab? Adakah kamu melakukan kesalahan? Jadi keselamatan itu setelah kita terima, kita imani, dia mempunyai kepastian tidak. Ketika ada masalah, dia bisa nggak menyelesaikan masalah itu? Kita harus mendukung, kita harus menanyakan, saudara. Seperti kita ya mengajarkan orang tentang satu keterampilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara adalah saksi. Saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya adalah saksi. Saya harus menceritakan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, saya akan memberikan contoh kesaksian. Ya. Dulu sebelum saya percaya kepada Tuhan, saya adalah orang yang jahat, saudara. Walaupun papa saya itu galak, ya, saya sangat takut sama papa saya. Tapi mama saya lemah. Ya. Jadi saya bisa melawan mama, ya. Saya melawan perintahnya, saya mengambil uangnya, saya mencuri, ya. Saya anak yang nakal. Saya suka berkelahi, ya. Saya suka ganggu adik, ya, banyak dosa. Dan bukan hanya sampai di situ. Ya, papa mama saya pisah, saya menjadi anak yang broken home. Bukan hanya itu, saudara. Saya juga orang yang miskin, saudara. Boleh dikatakan nothing. Saya itu nol, bukan apa-apa, saudara. Saya adalah orang yang berdosa. Bukan hanya dosa yang dilakukan, dosa yang dipikirkan juga. Sungguh saya adalah kotor, jelek, saudara. Saya borokan, saya kurus, ya seperti pencuri lah.
curi burung, ya, curi uang, curi makanan. Itulah pencuri. Pada satu hari, ya, di hari Minggu, saya ikut sekolah minggu. Ya. Ada seorang guru di gereja, guru remaja. Ya. Guru ini menceritakan ya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dan menebus dosa. Siapa yang menyadari bahwa dirinya orang berdosa dan mau dosanya ditebus, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus menebus, dia mau menyelamatkan. Saya hanya kepikiran, saya di dunia ini sudah menderita. Ya, saya susah, saya orang yang berdosa. Ketika Tuhan Yesus mengasihi, dia berkorban mati di atas kayu salib. Siapa yang mau dosanya ditebus? Waktu itu saya dengan malu, ya sedih. Disuruh acung tangan, saya acung tangan. Disuruh berdiri, saya berdiri. Ya. Saya sadar bahwa saya orang berdosa, tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Pada waktu itu, saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saudara, setelah terima Tuhan Yesus, sedikit demi sedikit hidup saya diubahkan, saudara. Sampai akhirnya saya sekolah Alkitab. Dan sampai saya ini menjadi pendeta, saudara. Dulu sebelum percaya kepada Tuhan, saya adalah orang yang rusak. Hanya karena kasih Kristus, saya diubahkan. Ini adalah satu kesaksian. Perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya, ibu bapak, saudara-saudara punya kesaksian bagaimana saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana saudara bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, sekarang ini ada tambahan. Kalau dulu perkataan kita itu harus ini ya. Sekarang itu bisa di video. Saudara buat, tulis di rumah, ya pengalamannya apa, bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, ceritakan. Terus kemudian nanti di video, ya, di video. Ya, saudara kalau buka Facebook jangan cerita yang lain-lain, lebih baik cerita bagaimana saya berjumpa dengan Yesus. Amin, saudara. Saudara jadi berkat. Saudara bisa membawa orang ya mengalami perjumpaan dengan Yesus juga. Kita sangat bahagia diubahkan. Saya sangat bahagia ya dosa saya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saya benar-benar merasakan exciting banget ya. Saya dikasihi oleh Tuhan. Karena saya sangat perlu kasih. Yesuslah yang mengasihi saya. Saudara, kalau saya sendiri diselamatkan, ya, saya bahagia. Tapi lebih bahagia lagi kalau papa, mama, adik, saudara-saudara bisa terima Tuhan Yesus. Mereka juga bisa merasakan kebahagiaan. Lebih bahagia lagi kalau ya komunitas kita semuanya percaya, teman-teman, saudara-saudara. Ajakin teman untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun kegiatannya olahraga, walaupun kegiatannya ya belajar, tapi kita juga tidak lupa ya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan orang yang melihat, "Loh, kok sekarang kamu jadi begini ya?" Ya, Tuhan Yesus yang merubah saya. Tuhan Yesus yang menebus segala dosa saya. Jadi kesaksian itu tidak panjang. Tuhan Yesus yang merubah saya. Tuhan Yesus yang menanggung dosa saya. Kalau kamu mau dikasihi oleh Tuhan, dosamu mau ditebus oleh Tuhan, terima Dia sebagai juru selamat. Maka engkau akan mengalami perubahan
seperti orang percaya yang lain. Kamu akan diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Di masa COVID ini lebih lagi, saudara. Sekarang yang meninggal itu makin hari makin banyak. Saudara, kalau seandainya kita harus menghadapi masa-masa sulit, sampai kita harus meninggalkan dunia, kita juga masih punya pengharapan. Kita diterima oleh Tuhan. Kita berhadapan dengan Tuhan yang langsung, saudara-saudara. Ini amat penting. Banyak orang sekarang di rumah stres, Tapi kalau mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, dosa-dosa mereka bisa ditanggung, ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan kalau meninggalkan dunia ini, mereka akan diterima oleh Tuhan di surga. Ini adalah kabar baik, saudara. Kabar yang sungguh-sungguh bisa menyejukkan seperti orang yang kehausan di padang gurun. Mari, saudara, kita ikuti perintah Tuhan. Kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya di masa saya tinggal di dalam dunia ini, saudara adalah saksi yang baik. Saudara adalah saksi yang benar. Saudara adalah alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan mengasihani saya. Tuhan mengasihani kami. Tuhan merubah kami. Tuhan tolong kami. Di masa-masa sekarang ini, jadikan kami saksi yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Tuhan, pakai kami orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak, saudara-saudara yang sudah berbagian di dalam persembahan, baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang sudah berbagian dalam persembahan. Besar, kecil, Tuhan sucikan, kuduskan, pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan, terutama di tempat ini. Kami berdoa Tuhan di dalam segala pekerjaan usaha dari jemaat-jemaat, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati. Usaha pekerjaannya, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan tolong, ketemukan dengan customer-customer yang baik. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan dari Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, doa teduh, dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang memerlukan dukungan doa. Ada yang ulang tahun, Pak Sastro, kita akan menyanyi dan kita akan mendoakannya. Panjang umurnya,
Pak Sastro silakan dengan Ibu